semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani Tuhan, dan kita melayani melalui pelayanan kita pada adik-adik. Nah, kita akan menggali firman Tuhan pada episode kali ini, berpaut pada kisah Yakub dan 12 anaknya. Kisah dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 16. Kita bukan hanya menggali firman Tuhan, tetapi juga menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Bagaimana ide-ide menarik untuk kita bisa gunakan saat kita menyampaikan pesan firman Tuhan dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 26. Ada banyak kakak-kakak sudah mempersiapkan diri, dan program ini adalah program kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kami mau mempersiapkan diri, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami menemukan pesan firman Tuhan dan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tolong kami Tuhan, dalam Yesus. Amin. Pertama kita akan ditolong oleh Kakak Pendeta Santi yang akan menolong kita menemukan pesan utama di dalam Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai dengan 26. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 26. Kejadian 35 ayat 9 sampai 26. Saya akan membacanya. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu. Demikianlah Allah menamai dia Israel." Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu, dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat Allah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu, mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, Rahel bersalin, tetapi persalinannya sukar. Pada saat persalinan yang sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Sebelum ia mengembuskan napas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikubur di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel tinggal di negeri ini, Ruben pergi tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Adapun anak-anak lelaki Yakub berjumlah 12 orang. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Anak-anak Zilpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Kak Pendeta Hendra, belajar dari kisah Yakub dan 12 anaknya Tuhan setia. Ya kakak-kakak, kembali kita diingatkan tentang Allah yang berjanji kepada Abraham dan Ishak bahwa mereka akan diberkati dengan menjadi bangsa yang besar dan memiliki negeri perjanjian. Namun pada saat mereka hidup, mereka belum sepenuhnya melihat janji Allah digenapi. Abraham dan Ishak hanya melihat anak-anak mereka dan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah, kini kepada Yakub Allah menegaskan janjinya lagi, bahkan memberi nama Israel kepada Yakub.
Kakak-kakak di bagian sebelumnya diceritakan Yakub itu bergumul dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Yakub telah bergulat, Yakub telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia. Dan akhirnya Yakub pun menang. Sejak itu namanya bukan lagi Yakub, melainkan Israel, yang artinya ya Yisrael, yang berarti Allah bergumul. Dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 juga diceritakan bahwa Yakub menamai tempat di mana Allah telah berjanji kepadanya, yaitu Betel. Kata Betel berarti rumah Allah. Yakub meyakini dan sungguh percaya bahwa ia bertemu dengan Allah di Betel itu saat ia lari ya dari kakaknya yang bernama Esau. Ya, dia dikejar-kejar rasa bersalah, dikejar-kejar oleh rasa ketakutan, sehingga Betel itu bukan lagi menjadi tempat yang asing bagi Yakub. Dalam perjanjiannya dengan Yakub, Allah menegaskan ada dua hal. Pertama, bahwa Tuhan akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Nah, setiap anak Yakub menjadi suku Israel dan menjadi bangsa yang besar, besar baik dalam jumlah, kekuasaan, juga kehormatan. Banyak raja-raja akan lahir ya dari bangsa ini, Israel. Dan janji Tuhan yang kedua, Yakub akan menjadi pemilik maupun penguasa negeri perjanjian, bukan tanah Kanaan. Negeri-negeri tersebut tanahnya luas, tanahnya subur. Yakub sudah menerima perjanjian Allah yang pertama sebab Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Yang pertama dari istrinya yaitu Lea, ya sudah disebutkan Yakub memperanakan Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Lalu kemudian dari Zilpa, budak perempuan Lea, Yakub memperanakan Gad dan Asyer. Lalu kemudian dari Asyer, istrinya yang ia sayangi, yaitu Yakub memperanakan Yusuf dan Benyamin. Dan dari Bilha, budak perempuan Rahel, Yakub memperanakan Dan dan juga Naftali. Nah, janji Allah mengenai tanah perjanjian yang akan diberikan kepada Abraham dan Ishak adalah Yakub dan keturunannya sendiri. Yakub tidak akan memiliki anak tanpa tanah yang umumnya terjadi pada orang miskin pada saat itu, dan Yakub tidak akan memiliki tanah tanpa anak yang merupakan kesedihan bagi orang kaya. Yakub memiliki keduanya, baik anak maupun juga tanah. Anak-anak Yakub juga menerima berkat masing-masing yang tercatat dalam Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini era ataupun masa Abraham dan Ishak sudah berlalu. Namun Tuhan tetap ingat akan janjinya. Nah, kalau manusia mungkin ia ingat janjinya di era ini, lalu kemudian kesananya lupa begitu ya, karena merasa ini eranya udah kejauhan. Misalkan udah cucu punya anak, cucu punya cucu, udahlah terlalu kejauhan. Tapi Allah berbeda. Masa Abraham, Ishak memang telah berlalu, tetapi janji Tuhan itu tetap. Tuhan mengingat janjinya pada keturunannya, yaitu pada Yakub. Tidak peduli berapapun waktu yang telah berlalu, Tuhan tetap teguh, Tuhan tetap komit pada janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Nah, kakak-kakak, begitupun juga dengan saya dan kakak-kakak dan juga anak-anak sekolah minggu yang nanti kita akan jumpai ya di hari Minggu. Tuhan juga berjanji kepada anak-anak. Janji Tuhan itu tepat, dia setia, dia memberikan yang terbaik bagi setiap saya, kakak-kakak, dan juga anak-anak sekolah minggu. Dari sini kakak-kakak kita melihat di setiap tujuan, anak mengetahui apa sih arti nama Yakub. Ya, lalu anak mampu berkata Tuhan itu setia. Nah, di kelas kecil maupun besar, anak tahu bahwa Tuhan Allah itu setia. Dia tetap berpegang teguh pada janjinya, bukan saja kepada Abraham, tetapi juga pada keturunannya. Dan anak juga dipanggil untuk juga mau tekun belajar setia kepada Tuhan yang adalah setia bagi anak-anak. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan cerita di Kejadian pasal yang 35 ayat 9 sampai dengan 26.
Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yakub dan 12 anaknya. Kita mau memperkenalkan Tuhan setia kepada adik-adik melalui kisah ini. Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 26 menjadi dasar firman Tuhan. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Ada Kak Yohanes Suryo yang akan menolong kita untuk menemukan ide menarik untuk kelas Batita Balita. Silakan Kak Yohanes Suryo. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu, senang kembali dengan saya, Kak Johannes. Sekarang, pada minggu ini, kita akan sama-sama belajar dari kisah Yakub dan 12 anaknya. Adapun tema kita pada hari ini ialah Tuhan setia dan diambil dari bacaan kita dari Kejadian 35 ayat 9 sampai 26. Adapun tujuan daripada pembacaan firman pada hari ini agar kelas batita dan juga balita, anak-anak kita mengetahui nama anak-anak Yakub dan juga anak-anak mampu berkata bahwa Tuhan setia. Dan untuk kelas kecil dan juga kelas besar, kita dapat mengajar anak-anak kita bahwa mereka dapat belajar bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya kepada Abraham dan juga keturunannya. Dan anak-anak juga mampu menjalankan misinya sebagai anak-anak Allah, mereka belajar untuk setia kepada Tuhan. Nah, karena itu pada hari ini saya akan membagikan saran cerita untuk kita semua. Nah, sebelum kita memasuki pada cerita, maka kita dapat mengajak adik-adik kita di dalam mempersiapkan ibadah, memasuki ibadah, kita dapat mengajak mereka untuk menyanyikan lagu, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mengapa lagu ini saya pilih, kakak-kakak? Karena lagu ini dapat dinyanyikan pertama untuk mengangkat semangat adik-adik kita, agar mereka juga dapat mengingat, ya, siapa Tuhan kita yang setia. Dan yang kedua, maka guru-guru soal minggu dapat menanyakan kepada mereka, siapa Tuhan kita? Namanya Yesus, namanya Yesus. Sehingga nama Yesus dapat terngiang-ngiang di benak mereka bahwa dialah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Lalu kita dapat masuk pada cerita bahwa Tuhan yang sama juga Tuhan yang setia menepati janjinya kepada Yakub, yaitu cucu dari Abraham. Dan di sini kita bisa mengingatkan kepada adik kita bahwa Tuhan dahulu juga berjanji kepada Abraham, ya, yang tidak lain adalah kakek daripada Yakub, ya, supaya anak-anak juga mengingat bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Lalu apa buktinya? Nah, buktinya digenapi juga melalui Yakub dengan ke-12 anaknya, ya, dan itu diteruskan kepada cucunya. Dan anak-anaknya Yakub di antara lain adalah ada Ruben, ya, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Isyakar, Zebulon, Gad, Aser, dan juga Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Dan tentunya bagi kakak-kakak sekolah minggu untuk mempermudah anak-anak kita, kita dapat mengingat nama ke-12 anak Yakub ini dengan mengajar mereka menyanyikan 12 anak Yakub. Dan nanti kakak-kakak sekolah minggu juga dapat browsing dan juga searching di YouTube bagaimana menyanyikan lagu Anak 12 Yakub. Dan kita juga dapat menjelaskan bahwa 12 anak Yakub ini merupakan bukti Tuhan yang tetap setia kepada janjinya di dalam kehidupan Yakub dan juga kita semua. Dan nanti pada akhirnya dalam aplikasinya kita dapat mengajar mereka bahwa Tuhan setia dari dulu hingga sekarang. Lalu apa yang mau kita ajar kepada anak-anak kita dengan aplikasi sebuah yang sederhana? Kita bisa mengajar mereka untuk tetap setia dimulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Misalnya mereka dapat berdoa sebelum makan, membaca kitab suci dan juga belajar,
lalu juga mereka dapat berdoa sebelum tidur. Dan ini juga menjadi langkah yang baik kita berikan kepada contoh. Dan tentunya hal sederhana ini dapat dilakukan oleh semua anak-anak. Baik mereka yang balita, maupun juga anak kelas kecil dan juga kelas besar. Sehingga kita juga dapat mempersiapkan diri mereka, tidak perlu dari hal yang rumit, tidak perlu dari hal yang besar. Cukup dimulai dari hal yang sederhana, ya. Dan adapun aktivitas yang dapat kita berikan kepada adik kita, maka yang pertama kita berikan kepada adik-adik di kelas batita dan balita, yaitu aktivitas mewarnai tentunya dan memberikan tanda nama anak-anak Yakub dengan cara menempelkan pada kertas. Dan tentunya guru-guru sekolah minggu dapat memberikan contoh sebelumnya kepada anak-anaknya agar mereka juga tahu nih kira-kira mana yang Zebulon, mana yang Ruben, mana yang Simeon, mana yang paling kecil di antara mereka. Dengan demikian, kakak-kakak ini bisa saya sampaikan. Semoga kiranya saran dan juga aktivitas ini dapat membantu kita semua. Dan ingatlah bahwa Tuhan setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sekarang adalah giliran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yohanes Surya sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yakub dan 12 anaknya dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 26. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Galilea Dinar yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik biasa digunakan di kelas kecil. Kak Dinar, silakan. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan kakak-kakak. Kalau tadi kita sudah belajar dan juga sudah dijelaskan terkait dengan materi ini, nah saat ini saya ingin berbagi terkait dengan ide mengajar untuk anak-anak kelas kecil. Untuk itu, izinkan saya untuk membagi PowerPoint berikut ini ya. Tunggu sebentar. Nah, kakak-kakak yang kasih Tuhan, inilah tema kita, belajar dari kisah Yakub dan 12 anaknya. Wah, banyak ya. Nah, tema kita adalah Tuhan setia. Namun sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, kakak-kakak perlu memperhatikan tujuan dari pembelajaran kita kepada anak-anak berikut ini. Nah, ini dia, ada dua. Yang pertama, anak-anak mengetahui nama-nama anak Yakub. Jadi diharapkan ketika nanti kita mengajar, kita menyebutkan 12 nama anak Yakub ya. Tidak harus anak-anak hafal, tetapi tujuannya adalah supaya anak-anak tahu, oh namanya ada yang ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari kisah ini yang kita ceritakan kepada anak-anak, anak-anak mampu berkata bahwa Tuhan itu setia. Artinya dari firman Tuhan yang mereka dengarkan, mereka bawa di dalam kehidupan mereka, mereka bisa juga merasakan bahwa Tuhan itu setia. Jadi bukan hanya sekedar sebuah ungkapan, oh Tuhan itu setia, tapi ungkapan Tuhan setia ini berasal dari pengalaman mereka sehari-hari. Nah, untuk memulai kisah ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya, kenapa kok lagu ini menjadi pengawal sebelum kita bercerita tentang kisah anak Yakub? Ya, karena memang bermula dari sebuah janji yang Allah berikan kepada nenek moyangnya, yaitu adalah Abraham. Nah, bagian ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu memberkati. Seperti pujian ini ya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Itu artinya berkat Tuhan itu tidak bergantung pada sebuah situasi dan kondisi. Berkat Tuhan itu selalu diberikan. Maka dikatakan dalam lagu ini, bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ini ingin menandakan bahwa berkatnya Allah itu terus-menerus diberikan kepada setiap kita, anak-anaknya.
Nah, kalau sudah kita mengajak lagu ini gitu ya, nah ini bisa divariasi ya gitu ya, misalnya dibuat 2 kelompok gitu ya, atau kemudian diberikan gerakan supaya mengawali cerita ini anak-anak punya sebuah semangat gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita masuk. Nah, di dalam tokoh Alkitab anak-anak, ada satu tokoh yang mendapatkan janji berkat keturunan yang sangat banyak. Nah, kita mengajak anak-anak untuk flashback terkait dengan cerita yang sebelumnya gitu ya. Ada yang tahu siapa dia? Ya, depannya A, belakangnya M. Ya, Abraham. Apa sih janji Tuhan kepada Abraham? Ya, dia akan diberkati, keturunannya banyak, menjadi bangsa yang besar. Tetapi, kalau kita lihat, Abraham itu kan baru cuma punya 2 anak. Nah, bagaimana kemudian bisa menjadi bangsa yang besar? Nah, dan lalu kita bercerita gitu ya. Ternyata janji Allah kepada Abraham itu diwujudkan melalui kehadiran 12 anak dari Yakub. Nah, ini justru mengarahkan anak-anak bahwa ternyata janji Tuhan itu mungkin bekerja dengan cara yang berbeda. Mungkin bagi kita, apa yang kita mau itulah yang Tuhan beri. Ternyata melalui kisah ini, janji Allah yang diberikan kepada Abraham tidak langsung diberikan kepadanya, tapi lewat keturunan-keturunan di berikutnya. Nah, maka kita juga perlu mengingat kembali kakak-kakak terkait dengan kisahnya si Yakub. Bagaimana Yakub yang kemudian mencuri berkat sulung dari saudaranya Esau gitu ya. Wah, kalau kita tahu mencuri itu adalah tindakan yang berdosa, salah gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan memberikan pengampunan kepada Yakub ya. Yakub tidak ditinggalkan, bahkan dalam kondisi Yakub yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan janji, yaitu juga janji yang sama diungkapkan kepada Abraham, yaitu adalah keturunan yang banyak. Dan benar, Yakub memiliki 12. Ya, berapa? 12 keturunan. Wah, banyak sekali ya. Nah, ini kakak-kakak nanti bisa memberikan variasi dengan tanya kepada anak-anak, berapa jumlah saudara kalian? Mungkin ada yang jawab 1, ada yang menjawab tidak punya karena anak tunggal gitu ya. Nah, ini ada 12 loh anak-anak. Wah, seperti tim pemain bola ya. Nah, misalnya gitu variasinya. Nah, dari sini kemudian kita bisa melanjutkan gitu ya. Nah, untuk mendaftar atau menyebutkan 12 anak Yakub tadi ya. Siapa saja kita bisa menyebutkan satu persatu ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, dan Naftali, Gad, Aser, dan seterusnya gitu ya. Sambil bagian ini juga bisa diberikan variasi untuk menghitung gitu ya. Coba angka baik jika kakak kemudian mencetak gambar atau menampilkan 12 anak dari Yakub tadi, kemudian tunjuk, yang ini namanya siapa, ya ini saya sambil dihitung 1, 2, 3 gitu ya. Nah, supaya mereka juga punya tambahan materi secara motorik gitu ya, saya mengajak kakak-kakak untuk kemudian memberikan sebuah kegiatan, yaitu adalah menghitung gitu ya, dengan 10 jari misalnya. Yang pertama anaknya siapa, yang kedua, habis 2 berapa, 3. Jadi sambil mereka belajar firman Tuhan, mereka juga kembali belajar numerik gitu ya, terkait dengan angka-angka ini. Nah, supaya mereka juga bisa lebih mengingat terkait dengan 12 tadi, menulis angka 12. Nah, bagian ini juga mengajarkan anak untuk mengenal dan menulis angka 12. Jadi misalnya dengan menulis dengan kertas, atau mungkin menulis gayanya kayak menulis di udara gitu ya. 1 tuh gini, 2 itu seperti ini ada lengkungnya gitu ya. Nah, ini gerak bersama-sama membantu anak-anak juga mengembangkan kemampuannya. Nah, dari bagian ini kita juga bisa tahu bahwa ternyata yang diberkati itu juga bukan hanya Abraham dan Yakub. Kita hari ini juga diberkati loh. Nah, ini bisa menanyakan kepada anak-anak, apa berkat Tuhan yang teman-teman terima? Ya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kemampuan, dan masih banyak lagi. Nah, itu menandakan bahwa kita diberkati luar biasa oleh Tuhan ya. Kenapa kok Tuhan memberkati? Karena Tuhan kita setia yang terus mau menjaga kita.
Nah, baru kemudian kita tanyakan, jadi kalau kita sudah mendapatkan berkat ini, Tuhan itu baik enggak? Oh iya, Tuhan itu baik. Tuhan itu setia enggak? Oh, Tuhan itu setia. Baru kemudian kita ajak anak-anak untuk mata, yuk kita katakan, terima kasih Tuhan, Tuhan setia di dalam hidupku, gitu ya. Ini bisa dikasih gerakan, Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah setia kepadaku. Ya, misalnya gitu ya, supaya anak-anak semakin mengingat bahwa mereka diberkati Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Nah, maka ketika firman-Nya sudah dijelaskan, ya, dan juga kita sudah mengarahkan anak-anak untuk belajar firman Tuhan ini, maka ada satu aktivitas yang bisa kita berikan kepada anak-anak, yaitu adalah membuat semacam miniatur atau 12 anak Yakub bersama dengan Yakub, gitu ya. Ini ada 13, jangan lupa yang paling tua itu yang pegang tongkat itu bukan anaknya Yakub, tapi itu adalah Yakub, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita salah, ya. Nah, nanti di bagian ini ya, kita bisa memberikan kejelasan, oh ini loh 12. Nah, nanti bisa divariasi dengan apa? Setiap anak itu diberikan nomor. Oh, setelah Yakub, anak yang pertama, anak yang kedua, 3, 4, sampai dengan anak yang ke-12, gitu ya. Nanti bisa diwarnai atau mungkin bisa ditempel, nanti bisa ditekuk juga, gitu ya. Jadi pop art ini bisa berdiri sehingga anak-anak tahu, oh ya, ini 12 anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Sama juga dengan hidupku juga diberkati. Kenapa? Karena Tuhan itu setia kepadaku. Ia terus menjaga hidupku sekarang dan sampai dengan selamanya. Ya, kakak-kakak, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ide mengajar di kelas kecil. Sekali lagi, ide ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kreativitas kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak sungguh-sungguh menyiapkan dengan baik. Mungkin lagunya mau diubah atau mungkin diberikan gambar, itu kembali kepada kakak-kakak yang lebih tahu situasi kelasnya masing-masing, maka kakak yang lebih kreatif lagi supaya anak-anak bisa memperhatikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kakak-kakak terberkati lewat persiapan ini. Selamat mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tetapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yakub dan 12 anaknya. Kejadian pasal yang 35 ayat 9 sampai dengan 26 menjadi dasar firman Tuhan. Dan kita akan kali ini membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Daniel Kurniawan akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas ini. Silakan Kak Daniel. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Daniel dari GKI Pajajaran Magelang dan kita akan bersama mempersiapkan untuk bercerita di minggu mendatang. Ya, temanya adalah Tuhan setia dan kita mau kembali ajak anak untuk belajar dari kisah Yakub dan 12 anaknya. Ini perikopnya dari Kejadian 35 ayat 9 sampai 26. Kelihatannya cukup panjang tapi nanti saya berikan saran untuk kita boleh melihatnya. Tujuannya untuk kelas besar, yang pertama anak tahu bahwa Tuhan Allah tetap setia pada janjinya kepada Abraham dan keturunannya, dan yang kedua adalah anak belajar setia kepada Tuhan. Nah, perikopnya sendiri sekali lagi dari Kejadian 35 ayat 9 sampai 26, ini sebenarnya kan ada beberapa bagian. Nah, saya mendorong kakak-kakak boleh berdiskusi dengan guru-guru sekolah minggu yang lain maupun dengan pembimbing ataupun pendeta. Terutama untuk bagian yang tengah ini kan ada dosa Ruben, mungkin secara tidak secara fokus mungkin lebih berhubungan erat yang awal maupun yang akhir untuk yang janji Allah dan juga keturunan Yakub. Kita bukan mau menghindari yang tengah, tapi mungkin supaya lebih fokus, lebih tegas, itu bisa awal dan akhir yang dibaca bersama dengan anak-anak. Kemudian untuk metode bercerita, di buku Suluh Anak itu sebenarnya sudah diusulkan dan dirincikan tentang bermain peran. Setelah peran dimainkan, disampaikan perkataannya, itu kemudian anak-anak diajak untuk menebak
tokoh yang sudah diperankan. Setelah itu baru membaca perikop Alkitab. Nah, saya mengusulkan karena ini kelas besar, jadi kita bisa ajak anak-anak untuk berdiskusi. Kita bisa awali dengan memancing anak-anak menceritakan pengalaman ketika menunggu dan memegang janji dari orang lain, misalnya dari orang tua, ataupun dari guru, ataupun dari teman. Mereka juga bisa diajak untuk sharing bagaimana perasaan atau responsnya ketika janji itu ditepati maupun tidak ditepati. Nah, kakak-kakak juga boleh berangkat dari pertanyaan reflektif ini, kita boleh menjawab dan juga menghayatinya, memaknai terlebih dahulu untuk perikop yang akan kita sampaikan. Ini bisa juga jadi pemancing sekali lagi untuk sharing di awal. Kemudian kalau sudah, karena ini juga kembali lagi tujuannya kan mengingatkan tentang janji Allah, mulai dari Abraham juga, Yakub, kemudian nanti sampai keturunan-keturunannya. Kalau memang harus membuka ataupun dirasa perlu membuka, mengingatkan bagian-bagian sebelumnya seperti kejadian 12 atau kejadian 17, bisa juga diselipkan sedikit kompetisi, misalnya cepat-cepatan membuka perikop Alkitab ini. Mungkin tidak perlu disebutkan semuanya atau dibaca semuanya, bisa dipilih yang perkataan janji Allah. Nah, ini juga enak sebenarnya kakak-kakak ketika kita nyambungin juga dari 12 nama yang disebutin itu, ditarik sampai nantinya ke Kristus, ya, janji Allah Abraham jadi berkat bagi semua bangsa itu kan nanti endingnya di Kristus sebagai juru selamat untuk semua bangsa di dunia. Nah, kita juga bisa tarik ke Matius 1 atau lebih tegasnya nanti di Lukas 1, ya. Tapi kalau bicara tentang 12 anaknya Yakub sendiri, saya mengusulkan kita boleh berinteraksi juga dengan anak-anak. Kalau ada whiteboard maupun ada papan tulis, bisa ditempel-tempel kartu post-it ataupun kertas, potongan kertas terserah dengan nama dari Abraham, Ishak, Yakub, bahkan kalaupun perlu nama-nama istrinya silahkan, dan kemudian 12 anak Yakub. Nah, kakak bisa siapin dengan garis-garis, anak-anak nanti tinggal menempel dan dicek bersama. Nah, untuk kartu Yesus, untuk nama Yesus itu disimpan. Nah, kemudian anak-anak dipancing sebenarnya jadi berkat buat seluruh bangsa itu seperti apa. Ini Lukas 1 ayat 32-33, itu secara eksplisit menyebutkan lagi nama Yakub ataupun Matius 1 yang garis keturunan sampai Yesus itu, ya. Nah, silakan kakak nanti putuskan. Boleh kembali lagi untuk ajak interaksi sampai kemudian kartu Yesusnya itu kakak-kakak yang tempel begitu. Jadi untuk tujuan pertama, sekali lagi Allah tetap setia pada janjinya kepada Abraham dan keturunannya, bisa dari penyampaian cerita tadi. Kemudian tujuan kedua ini sebenarnya di Suluh Anak disebutkan ide tentang jurnal saat teduh. Ini tidak dikerjakan di kelas, tapi setelah kelas dan 1 minggu anak-anak diajak untuk juga ikut setia, ya, seperti Allah sudah setia. Hati-hati dengan statement yang diusulkan, ini sekaligus koreksi, ya, supaya tidak transaksional. Bahkan ketika kita tidak setia, bahkan ketika kita memang berdosa, Allah yang sudah terlebih dahulu setia dan memberikan janjinya kepada kita. Ya, jadi hati-hati supaya tidak terkesan kita setia supaya diberkati. Nah, itu tidak seperti itu, ya kakak. Saya mengusulkan aktivitas lain yang mirip. Ini lebih kepada fokus ke janji Allah, ya, di dalam kesetiaannya, di dalam pengalaman anak-anak. Template-nya ini pakai Canva, silahkan kalau mau dimodif, ayatnya mau diganti, berisi tentang janji-janji Allah. Kemudian nanti anak-anak diminta ketika memang mengingat ayat itu dan mengalaminya, dituliskan. Tidak perlu kemudian 1 minggu dikejar deadline 1 minggu, tidak, ya. Kapanpun anak-anak siap dengan 5 ataupun berapa ayat nanti disiapkan, boleh dibawa ke sekolah minggu lagi, kemudian di-sharingkan bersama dengan guru sekolah minggu maupun teman-teman yang lain. Jadi itu yang saya usulkan. Sekali lagi saya mengajak kita boleh berefleksi dulu juga tentang bagian ini dan tentang kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya lewat pertanyaan refleksi. Demikian kakak-kakak untuk ide yang saya bagikan. Semoga jadi berkat dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Daniel Kurniawan sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas besar. Nah, semua sudah dibahas. Silakan kakak-kakak kelola sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan setia.
Dan terlebih, sebelum adik-adik mengenal itu, kakak-kakak dulu harus mengenal Tuhan yang setia. Yuk, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan kami mempersiapkan pelayanan kami. Terima kasih untuk ide-ide menarik. Dan biarlah kelak kakak-kakak yang akan dipakai Tuhan memberitakan firman, mendampingi adik-adik di ibadah-ibadah anak, Tuhan berkatilah. Agar melalui mereka, adik-adik mengenal Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati.